Kami tenaga kesehatan di bawah Pemprov DKI Jakarta. Di bawah Pemprov DKI Jakarta, unit pelayanan ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kami pekerja kesehatannya sedang kisruh, sedang berselisih dengan pimpinan kami. Kisruhnya dimulai di tahun lalu, di akhir tahun lalu, yang dimulai oleh pimpinan kami yang membubarkan perkumpulan kami. Kami non-PNS. Kami non-PNS yang dijamin oleh undang-undang untuk berkumpul dan berorganisasi. Jadi, di awal tahun 2020 ini, di bulan Februari, kami mulai dibubarkan perkumpulan kami. Diintimidasi, dipaksa untuk tunduk pada aturan yang tidak kami sepakati. Satu, itu. Kami menyuarakan mengenai hak-hak normatif tenaga kesehatan. Satu, APD yang layak. Itu sering kali tidak kami dapatkan. Yang kedua, jaminan perlindungan. BPJS tenaga kerjaan kami dibayarkan hanya sampai Maret 2020 saja kemarin. Selanjutnya sampai dengan sekarang belum dibayarkan. Ketiga, masalah alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP. Baik itu unit ambulansnya yang harusnya disekat, karena untuk penanganan COVID ini harus disekat terpisah, ada aturan-aturan teknisnya, itu dilanggar semua oleh kantor, oleh pimpinan-pimpinan kami. Itu yang kami suarakan. Dari situ berkembang, sehingga terjadi pemberian hukuman indisipliner yang tidak pernah kami langgar. Kami dianggap membangkang perintah pimpinan. Kami dianggap tidak taat pimpinan, padahal kami tidak menandatangani fakta integritas. Hanya itu saja. Hanya satu persoalan fakta integritas yang pernah kami tanda tangani, itu kami dijadikan alasan untuk mem-PHK. Satu, 3 orang sudah di PHK pada tanggal 15 Oktober kemarin. Yang kedua, 72 orang diancam PHK. Bayangkan di saat pandemi seperti ini, tenaga kesehatan diancam PHK. Seperti itu. Itu baru satu persoalan. Persoalan kedua, kami tidak dianggap sebagai fasilitas kesehatan. Kami sudah mengupayakan, kami advokasi melalui jalur-jalur resmi. Tetapi tidak ada keinginan dari pihak pimpinan kami. Jadi masalah-masalah yang ada di internal ini diabaikan, terus menumpuk dan lain sebagainya, sampai puncaknya seperti ini. 3 orang di PHK, 72 orang diancam PHK. Selain masalah hak-hak normatif, dana COVID yang tidak cair, BPJS dan lain sebagainya, itu yang runtutan masalah yang ada di dalam press release yang sudah kami sampaikan. Itu permasalahan yang sedang kami hadapi. Berkali-kali kami bersurat ke gubernur, berkali-kali kami bersurat ke dinas kesehatan, tidak ada tanggapan. Terakhir, hari Senin lalu, tim TGUPP menerima kami. Tetapi, mohon maaf, tidak ada solusi, belum ada solusi. Padahal PHK sudah berjalan, PHK sepihak sudah berjalan. Seperti itu, rekan-rekan media. Perkumpulan yang dibubarkan itu apa tuh, Pak? Perkumpulan pekerja ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan. Kami non-PNS, jadi kami berhak untuk bersuara dan berhak membentuk serikat pekerja. Ini di bawah Dinkes langsung ya, Pak? Dinkes membentuk satu unit khusus yang kami ada di bawahnya, unit pelayanan teknis BLUD ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sama halnya statusnya dengan BLUD lain, rumah sakit sebelum Transjakarta berubah menjadi PT, statusnya pun sama, BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, yang karyawannya adalah non-PNS. Dinkes bahkan tidak mengetahui ada tenaga kesehatan yang di PHK. Ada miskomunikasi antara unit kerja yang ada di bawah Dinkes dengan Dinkes itu sendiri. Pejabat Dinkes tadi menyebutkan bahwa tidak ada laporan PHK. Tidak ada laporan PHK. Berarti ini ada yang buntu. Ada yang buntu di internal kami. Seperti itu, Pak. Tadi kan disampaikan ada 72 yang diancam. Total ada pegawai, berapa pegawai sih, Pak? Total 750-an, 753 pegawai. Dari semuanya 70-an, hampir 80 yang diancam PHK, yang 3 sudah di PHK.
Hanya karena tidak tanda tangan fakta integritas kami di PHK. Seperti itu, Pak. Untuk SOP-SOP kayak terjadinya kurang layak itu terus ambulan yang Untuk penanganan COVID, SOP kami sudah berjalan mulai dari Februari. Dimulai dari tim dengan 9 orang tim. Di bulan Maret kami timnya ditambah. Karena memang strateginya adalah memisahkan layanan umum dengan layanan COVID. Strateginya seperti itu. Di mana-mana layanan kesehatan seperti itu. Nah, di bulan Maret kami terbentuk timnya. APD-nya, ya mohon maaf, hanya berdasarkan sumbangan-sumbangan saja. Yang layak kami pilah, yang tidak layak tidak kami gunakan. Karena apa? Yang tidak layak ini membahayakan kami. Robek, bahkan hanya baru dipakai saja langsung robek. APD-nya nggak layak, KN lah atau apalah, yang maskernya masih masker-masker yang mohon maaf nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Seperti itu. Ini berjalan sekian lama, bahkan di unit-unit yang tidak menangani COVID, itu pun sampai menangani COVID dengan peralatan seadanya. Seperti itu. Jadi di belakangan aspirasi kami mengenai APD ini kami sampaikan, pernah sampaikan dan sering kami sampaikan, tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan dari pimpinan kami sendiri. berarti yang 700-an orang itu bukan PNS semua ya, Pak? PNS hanya sekitar 20-an orang, selebihnya non-PNS. Non-PNS dan bukan PPPK juga, bukan P3K juga, tetapi karyawan tetap Badan Layanan Umum. Seperti itu statusnya. Ini jumlah masanya ada berapa, Pak? Sekitar 100 orang kami yang sedang unjuk rasa di sini. Ini sebagian besar yang diancam PHK. Ada teman-teman yang bersimpati kepada kami yang tidak diancam PHK ikut juga dalam barisan kami. Ini mayoritas sopir ambulans atau apa, Pak? Kami semua tenaga kesehatan, sebagian besar adalah perawat. Dan teman-teman yang lainnya pengemudi itu yang sudah dilatih untuk kegawat daruratan. Tapi 90% di kami adalah perawat. Sisanya ada dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya. Non-PNS semua. Kami menolak fakta integritas karena kontennya. Jadi kontennya memaksa kami untuk satu, tunduk pada aturan yang mereka buat. Padahal aturan tidak pernah disosialisasi. Sampai dengan saat ini tidak ada aturan yang terbit untuk kami. Yang kedua adalah kami dipaksa untuk menerima kondisi keuangan apapun. Jadi jika ada keterlambatan, ada ini, ada itu, kami dipaksa untuk menerima. Padahal selama 13 tahun berdiri tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada masalah di kami. Seperti itu, Pak. Pak, ini kan Pemprov DKI juga sedang menambah tenaga kesehatan tuh, Pak. Ini Betul. bertolak belakang atau gimana tuh, Pak? Sangat bertolak belakang. 23 September kemarin, rekrutmen 80 orang. Rekrutmen berkali-kali. Sudah 3 kali DKI Jakarta rekrut tenaga kesehatan. Kami sebagai pelaksana terdepan, karena kami yang menjemput dari rumah, Pak. Kami yang menjemput dari rumah kita bawa ke fasilitas kesehatan. Kami yang menjemput dari jalanan saat kecelakaan. Kami yang bawa ke fasilitas kesehatan. Ini malah mau dikurangi. Sangat kontradiktif dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang saat ini menambah tenaga kesehatan. Baik itu volunteer maupun tenaga kesehatan lainnya. Seperti itu, Pak.